Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Anak-anakku sekalian, saya berharap kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan membahas mengenai chapter 9 atau bab 9 mengenai degrees of comparison. Degrees of comparison adalah tingkat perbandingan. Anak-anakku sekalian, degrees of comparison are used when we compare two things or more by using an adjective or adverb. Tingkat perbandingan digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau lebih dengan menggunakan adjektif atau kata sifat atau adverb, kata keterangan. There are 3 degrees of comparison in English. Ada 3 tingkat perbandingan di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah positive degree. Yang kedua adalah comparative degree. Yang ketiga adalah superlative degree. Kita akan membahas ketiga-tiganya. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah equality, yang artinya kesamaan, keseimbangan. In positive degree, dalam tingkat positif, the quality of the thing, kualitas dari sebuah benda that are compared is the same, dibandingkan sama. The common form of word used, bentuk yang biasa digunakan adalah, perhatikan yang bertuliskan tebal ya, itu adalah bentuknya S plus adjective plus S plus kata sifat plus S ya. Example, contohnya, Rehan is as strong as Khairul. Apa maksudnya itu? The word strong, kata strong itu yang berarti kuat, in the sentence is the adjective. Tapi kata strong itu dalam kalimat adalah kata sifat. That shows equality, yang menunjukkan keseimbangan atau kesamaan between, di antara the person in relative strength, di antara orang-orang tersebut in relative strength, kekuatannya sama. Jadi Rehan is as strong as Khairul itu berarti Rehan sekuat Khairul, atau Rehan sama kuatnya dengan Khairul. Yang kedua, positive degree yang kedua adalah inequality, ketidaksamaan atau ketidakseimbangan. Keterangannya adalah the adjective, kata sifat, in negative form, dalam bentuk negatif, shows that, menunjukkan bahwa two person, dua orang, or things, atau benda, do not have the same quality, tidak mempunyai kualitas yang sama. Contohnya, perhatikan,
A cheetah is not as fast as a cat. Seekor cheetah tidak secepat seekor kucing. Penjelasannya, the word fast, kata fast in the sentence, kata fast di dalam kalimat itu is the adjective, adalah kata sifat that shows, yang menunjukkan the degree of difference between, tingkat perbedaan di antara the two animals, dua binatang, relate to one quality, ya, yang berhubungan dengan binatang yang lain. Jadi saya ulangi lagi, kalimat a cheetah is not as fast as a cat itu berarti seekor cheetah tidak secepat seekor kucing. Ini adalah positive degree yang inequality. Selanjutnya yang kedua adalah comparative degree. Apa fungsi dari comparative degree itu? Comparative degree fungsinya adalah to compare, untuk membandingkan two people, dua orang, or things, atau benda. We use the comparative form of an adjective. Kita menggunakan bentuk komparatif adjektif, ya, atau bentuk perbandingan yang menggunakan kata sifat. The comparative form, bentuk komparatif biasanya made by adding, dibuat dengan menambahkan huruf E sama R to the adjective. Jadi menambahkan R to the adjective, kepada kata sifat. Kalian bisa perhatikan tabel tersebut, ya. Di sebelah kiri kamu itu adalah tabel adjektif, kata dasar adjektif, ya. Di situ ada tall, short, poor, rich, young, old, hard, soft, slow, and fast, ya. Jika kata-kata adjektif ini dijadikan menjadi komparatif, maka harus ditambahi dengan huruf R di belakangnya. Perhatikan tabel yang sebelah kanan itu, ya. Dari kata dasar adjektif ini jika dijadikan komparatif harus tambahi R di belakangnya. Seperti tall menjadi taller. Perhatikan yang bertuliskan tebal ini yang paling belakang, ya. Short menjadi shorter. Poor menjadi poorer. Rich menjadi richer. Young menjadi younger, dan seterusnya. Tall ini kalau diartikan adalah tinggi. Jika menjadi komparatif, taller itu artinya adalah lebih tinggi. Short pendek, shorter lebih pendek. Poor miskin, poorer lebih miskin, ya, dan seterusnya. Di sini kita contohkan dalam kalimat, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Mr. Raihan is taller than Mr. Ivan. Bapak Raihan lebih tinggi daripada Bapak Ivan. Jadi selain ada tambahan huruf ER di belakang kata sifat, kalau dalam kalimat itu harus ada tambahan kata than juga, yang berarti daripada. Mr. Raihan is taller than Mr. Ivan. Bapak Raihan lebih tinggi dari Bapak Ivan. Yang kedua, a bus
is not faster than a train. Ya. Sebuah bis tidak lebih cepat daripada kereta api. Ya. Saya harap kalian bisa mengerti dan bisa dipelajari sendiri di rumah. Di sini ada catatan pada comparative degree. Yang pertama, the first, we often use word then. Kita sering menggunakan kata then after the comparative form of the adjective. Setelah bentuk perbandingan dari kata adjektif. Second, yang kedua, if the adjective ends in e, jika kata sifatnya berakhiran dengan huruf e, add r to form the comparative. Tambahkan huruf r dalam bentuk komparatif. Contoh, wise, ini belakangnya kan e hurufnya. Rubahnya adalah tinggal nambah huruf r di belakangnya. The third, yang ketiga, if the adjective ends in a consonant, jika kata sifatnya itu berakhiran dengan huruf konsonan, huruf mati, and has a vowel before that, dan ada huruf vokal sebelum itu, maksudnya sebelum huruf konsonan yang terakhir tadi, we need to double the consonant. Kita harus menggandakan huruf konsonannya and add er dan menambahkan huruf r to form the comparative untuk kata perbandingan. Contoh, thin menjadi thinner, jadi n-nya di double baru ditambah huruf e sama e. The fourth, yang keempat, if the adjective has two syllables, ya, jika kata sifatnya mempunyai dua silabel and ends in y dan berakhir dengan huruf y, just change the y, rubahlah huruf y itu to I, ke huruf i. Jadi y, huruf y ini dirubah menjadi i and add er, ya, baru ditambahi dengan huruf r, ya, to form the comparative, untuk membentuk perbandingan. Contoh, example, lazy. Ya, lazy ini akhirannya adalah y atau y, maka perubahannya untuk menjadi komparatif adalah y-nya harus dirubah menjadi i, baru ditambahi dengan huruf r. The fifth, yang kelima, add more before adjective with more than two syllables. Ya. Tambahkan more sebelum adjektif atau sifat with more than, dengan more than two syllables jika lebih dari dua syllable. Contoh, beautiful, handsome, diligent. Example, contohnya adalah my mother is more beautiful than me. Jadi yang lebih dari dua syllables itu harus menggunakan tambahan kata more, bukan beautifuler tapi more beautiful, ya. More diligent, more handsome, dan seterusnya.